Halo semuanya, kembali Halo lagi tak? di Studio Game. Dan hari ini kita akan membahas apa sih merek lain dari Hot Wheels ya sebagai diecast collector ya. Jadi without further ado, langsung aja kita nonton videonya. Kita akan membahas satu-satu mungkin sedikit perbedaan brand-brand tersebut dengan Hot Wheels ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu Matchbox. Sekilas perbedaan kalau kalian lihat Matchbox dan Hot Wheels itu kayak kakak dan adik ya. Jadi Hot Wheels warnanya biru, Matchbox tuh warnanya oranye ya. Dari segi varian harga, Matchbox dan Hot Wheels ini nggak terlalu beda jauh ya. Mungkin hampir sama ya, 35.000. Cuman yang bedain itu adalah dari seri bentuknya ataupun dari castingannya ya. Oke, kalau dari Hot Wheels sendiri tuh biasanya dia warnanya itu selalu colorful atau cheerful ya, bisa dibilang kayak terang, harus yang terang gitu. Kalau sedangkan Matchbox tuh harus yang gelap. Kalau untuk Matchbox juga biasanya dia mobil yang diproduksi atau yang dikeluarin itu berbanding terbalik sama Hot Wheels ya. Kalau Hot Wheels dia ada fantasy car ataupun real car juga ada. Sedangkan Matchbox sendiri dia fokusnya tuh selalu di real car. Aku agak jarang ngelihat Matchbox yang fantasy car, tapi biasanya selalu real car, jarang yang fantasy. Bahkan untuk seri premium, Matchbox pun juga sama, dia juga punya seri premium yang base yang besi, base besi, bodi besi, dan rodanya tuh juga karet tuh. Itu Matchbox juga sama kayak Hot Wheels kan ya, Hot Wheels premium. Ini Matchboxnya ini biasanya Matchbox collector kalau nggak salah, atau Matchbox premium ya namanya. Nah, ada perbedaan yang saya perhatikan dari Matchbox sama Hot Wheels ini. Ada satu seri yang disebut dengan namanya moving parts ya. Ini Hot Wheels kayaknya punya, cuman nggak terlalu banyak beredar. Nah, kalau Matchbox ini dia lebih banyak beredar di hampir di supermarket, minimarket, ada namanya seri moving parts. Ini harganya lebih sedikit naik, jadi kalau yang normal 35, dia tuh 50 sampai 60. Nah, ini moving parts-nya adalah berarti pada bagian mobil Matchbox ini bisa ada bagian yang terbuka, jadi kayak ada kap depan, kap belakang, pintunya itu bisa kebuka ya, jadi lebih bisa menimbulkan detail di tengah itu lebih kelihatan gitu. Oke, kita masuk ke brand berikutnya. Apa itu? Kita Tomica. Tomica sendiri menurut aku dari Hot Wheels sih, mereka juga hampir mirip sama Matchbox ya. Jadi lebih menekankan realistis ya gitu. Jadi banyak license itu ada di Matchbox, Hot Wheels. Kok nggak harus, sorry, Tomica itu punya license-nya sendiri gitu ya. Ya pokoknya kerja sama license. Untuk dari segi castingan dan harga, Tomica ini lebih markup dari Hot Wheels ya. Kalau Hot Wheels kan biasanya 35, Tomica ini dia hampir setara sama Matchbox Moving Apart tuh di 60 dan 65. Cuman aku nggak tahu, cuman kalau emang dari segi castingan jujur aku suka sama Tomica ini, kayak karena berasal realism, detailing itu juga oke banget. Jadi kayak mereka bikin nggak nanggung juga, kemasannya mereka tuh lucu-lucu, datangnya dalam kotak kecil gitu, jadi kayak no waste yang terbuang tuh juga lumayan, jadi kayak memberikan kesan premium yang memang benar diecast ya, jadi kayak bukan diecast lagi sih. Cuman yang dari sayangkan, dan ini dari preferensi pribadi aku ya, dari Tomica sendiri itu yang aku kurang suka itu di bagian peleknya, pelek atau rodanya itu terkesan monoton dari awal rilis, atau kayak dulu beli Tomica seri lama sampai sekarang yang paling dulu tuh, kayak lu lihat roda mereka tuh pasti kayak hitam agak bolong gitu. Cuman kalau untuk seri premiumnya sih enggak ya, beda. Atomica juga punya seri premium, dia juga banyak karet dan itu lebih detail, tapi ada ban yang pasti cuman lebih detail. Nah, coba kalau Atomica biasa, menurut aku please lah, itu peleknya atau bannya tuh mungkin bisa diimprove ya, atau mungkin kasih desain pelek atau, tapi memang kalau waktu aku ke Jepang ya, Tomica itu karena dia lebih kesan realisme, jadi mungkin rodanya nggak terlalu di apa istilahnya di fokus utama mereka gitu ya. Nah, cuman Tomica ini sama Matchbox dan Hot Wheels dia juga sama, lebih mekbar, kayak ada suspensinya gitu. Well, so far ada juga yang bagian terbuka. Nah, ini
Untuk moving partnya pada Tomica ini itu juga random ya, jadi ada beberapa yang bisa dibuka, ada yang enggak, jadi kadang keuntungan aja lah itu untuk Tomica. Nah, kita salut untuk mentioning another mid ya, mid brand juga ada majority, itu juga ada tunes up, seri tunes up itu bisa dimodif mobilnya. Lalu ada apa sih itu namanya, ada Siku, brand Siku, Maisto, Brato, itu juga itu salah satu brand-brand yang juga menjadi saingan Hot Wheels, tapi itu di mid ya, di mid class gitu, jadi mereka punya segmentednya sendiri. Biasanya salut untuk next kita punya untuk brand high class ya, untuk high end brand yang bisa di 1/4 nih. Nah, ini kenapa dibilang high end sendiri, karena dari harganya ini sudah mulai mahal nih. Jadi untuk varian paling rendahnya itu harga 150-an tuh kayak udah setara sama Hot Wheels Premium ya. Jadi ini dibandingannya sudah bukan sama Hot Wheels reguler, tapi dibandingannya sama Hot Wheels Premium. Oke, dari brand-brand tersebut kita bisa ambil beberapa contoh aja. Ada yang paling common itu ada Mini GT, Inno 64, Pop Race DCT, Street Warrior, ataupun banyak lagi ya, benar-benar banyak lagi sampai high end. Tapi biasanya yang sering dibanding itu biasanya sih Mini GT ya. Jadi Mini GT ini adalah brand diecast baru juga di tahun 2018 kalau nggak salah. Dari sejarahnya itu juga sering collab beberapa kreator gitu juga. Mini GT sendiri kalau kita bandingannya sama Hot Wheels Premium ya, kalau kita lihat Mini GT dan Hot Wheels Premium ini, menurut aku detailing Mini GT ini lebih di atas ya, lebih di atas yang sama Hot Wheels Premium. Oke, kalau dari bahan ada besi, base besi, bahannya ini juga hampir semuanya dari karet. Peleknya kelihatan, detailing interiornya juga mantap, lampu dari kaca Mika ini bukan dicat lagi ya, dia udah pakai kaca atau Mika gitu. Habis itu juga kalau kalian perhatiin ini biasanya Mini GT punya spoiler atau spion itu benar-benar sangat rapuh ya, jadi tolong dipakainya hati-hati kalau mau dipakai mainan foto-foto pajangan, please dihati-hatiin karena kalau udah patah nangis bro. Juga ada brand-brand lain seperti Pop Race, Inno 64 di sini juga high class untuk seri 1/4 ya, jadi mereka menawarkan lebih ke detailing untuk kesan foto dan koleksi ya. Tapi sebenarnya mereka ini sudah bukan disebut diecast lagi, istilahnya ini sudah berganti nama menjadi mini scale ya. Mini scale ini kayak versi kecil, mobil aslinya itu dikecilin, istilahnya mini scale, karena memang sudah nggak bisa dipakai mainan buat mainan anak-anak ataupun metal pertembakan atau di track Hot Wheels sudah nggak mungkin banget. Kadang juga untuk seri high end ini bahannya itu juga udah berbeda banget ya, kadang ada yang dari resin gitu, jadi bahannya terbuat dari resin, ataupun juga dari bahannya itu nggak bisa rolling ya, jadi istilahnya bahannya itu stay diem gitu, nggak bisa rolling. Jadi juga itu merupakan sebuah step up the game. Mungkin aku saranin kalau kalian mau coba-coba beli yang naiknya itu, aku saranin di Mini GT dulu, karena varian paling murah itu di 150-an ya biasanya. Di range segituan, 150-an sampai 250 itu ya hampir setara sama Hot Wheels Premium ya kalau nggak salah. Itu aja untuk brand-brand lain selain Hot Wheels ya, kalian bisa coba-coba juga ngeliat ataupun beli salah satu dari brand yang sudah aku sebutkan. Oke, terima kasih untuk menonton. See you in the next episode and goodbye.